Pak Amin, silakan. Terima kasih pimpinan semuanya dan anggota, teman-teman anggota dan Ketua KPPU BPKN dan semua jajaran. Kalau saya memang kalau bertanya sedikit dan singkat sesuai dengan nama saya. Amin gitu. Pertama terima kasih sekali ya kepada Pak Ivan dan Pak Mufti. Di sini ada dua mufti, satu Mufti Mubarak, satu Mufti bosku. Ya, bosku. Presentasinya lumayan lengkap, bagus. Cuman ya tadi dengan anggaran yang simple, ya KPPU 105, BPKN cuma 21 dan sebagainya tersedot urusan manajemen itu. Ya gimana mencapai target-target yang Bapak canangkan. Dan dengan target-target yang diberikan tadi itu asumsi anggaran mau 525 M atau 105 M nih Pak Ivan. Kemudian juga Pak Mufti. Yang pertama untuk KPPU persis seperti yang disampaikan oleh Mas Mufti Anam ini. Karena kalau dibilang korban ya dalam tanda kutip lah kan ini terbuka. Saya ini di Jakarta bulog Pak statusnya, bujang lokal, bulog, bujang lokal. Jadi ya, jadi Senin pagi berangkat dari Surabaya, nanti Kamis begini nih, mohon maaf nanti memang nggak bisa sampai akhir, sementara sampaikan dulu nih, tahu dikira ngilang gitu ya. Itu Kamis sore kembali ke Surabaya. Jadi Senin pagi berangkat dari Surabaya, Kamis sore berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Bayar hal tiket saya selalu ekonomi, udah antri, ya nggak pernah pakai bisnis gitu. Selagi ada ekonomi kelas ekonomi. Rata-rata tuh 1,5 juta Pak satu jalan. Jadi PP itu 3 juta. Ya, itu tentu bukan Garuda, ya ekonomi. Ya, 11 tahun yang lalu saya kondisinya sama. PP tiap pekan Surabaya Jakarta. Saya masih bisa membeli tiket harga paling mahal 400.000, bahkan 300.000 sekian, rata-rata. Ya, sekarang nggak bisa Pak, rata-rata di angka 1,2, ya habis dengan macam-macam 1,5 juta. Ya, dan saya juga membaca di media, Bapak sedang mempermasalahkan ini kan, tentang monopoli harga tiket. Ya, persaingan yang tidak sehat gitu. Karena memang kenyataannya kalau kita ngelihat jadwal pesawat terbang itu di Bandara Juanda atau sekalian di Cengkareng, dari 14 schedule penerbangan itu 11 sampai 12 milik Lion Group. Satu Lion, lainnya satu Citylink, kadang satu Garuda, satu Citylink, kadang satu Pelita. Ya, sisanya adalah Lion Group. Berarti berapa persen? Silakan hitung sendiri itu. Ya, bangsa dari bisnis penerbangan nasional kita itu dikuasai oleh grup itu. Nah makanya saya sekali lagi sangat terima kasih juga tadi dengan pertanyaan Mas Mufti dan sangat menekankan jangan sampai yang Bapak sudah sampaikan di media itu tentang kerja Bapak untuk menyelidiki persaingan yang tidak sehat ini hanya jadi berita saja. Ya memang kayak pemilik AirAsia udah mengungkapkan beberapa penyebabnya, antara harga aftur yang lebih mahal 28%, kemudian tiket kita dipajaki nggak cuma sekali gitu ya, dan juga kalau beli under deal juga dari luar negeri mahal dan sebagainya lah, antara lain gitulah. Tapi saya kira ada hal yang dari sisi Bapak ini harus diselesaikan masalah monopoli itu Pak. Ya, itu satu Pak. Yang kemudian yang kedua, kalau kita baca Ibu Pak, indeks persaingan usaha Indonesia pada 2023 itu mencapai 4,91. Itu pada skala 1 sampai 7. Ya ini kalau kita nilai ya, tingkat persaingan usaha ini levelnya sedikit tinggi. Dikatakan cukup tinggi kalau mencapai skor 5,51 dan dikatakan sangat tinggi dibutuhkan skor minimal 6,51. Nah kita tentu berharap indeks persaingan usaha kita semakin tinggi lah, minimal angka 5 ke atas Pak. Karena indeks persaingan usaha yang semakin tinggi tentu
akan menjadikan iklim usaha lebih sehat, tingkat persaingan lebih sehat, mendukung efisiensi ekonomi, dan memberikan keuntungan pada konsumen ya melalui harga yang lebih kompetitif. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk menaikkan indeks persaingan usaha yang lebih tinggi ini, apakah dari roadmap yang Bapak sampaikan ini dengan anggaran yang ada ini sudah tercover atau belum? Dan targetnya berapa kenaikannya pada tahun ini? Itu Pak. Kemudian yang kedua, 2 poin saja pertanyaan saya. Beberapa waktu lalu KPPU juga melakukan penelitian terkait dugaan adanya praktek mafia yang menyebabkan kenaikan harga pangan, khususnya beras dan gula. Nah, ada indikasi, apakah benar nih pertanyaan saya Pak? Karena ada indikasi, ada praktek pengaturan harga, price fixing, di mana beberapa perusahaan besar itu bersepakat menaikkan harga secara keseluruhan. Dan tentu ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen, karena harus membayar harga yang lebih mahal. Nah, itu Pak pertanyaan saya yang kedua untuk KPPU. Cukup 2 saja, pimpinan, Bu Ketua. Ya. Untuk BPKN, Pak Mufti, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Mufti ini sesama Mufti. Ya, dan saya kira lebih lengkap. Saya hanya menambahkan saja bahwa pada semester pertama tahun 2024, ini yang saya catat, beberapa lembaga di Indonesia mencatat jumlah pengaduan terkait dengan perlindungan konsumen yang jumlahnya cukup signifikan. Misalnya Kementerian Perdagangan menerima 1.738 pengaduan dari total 1.935 laporan yang sebagian besar terkait dengan urusan online, belanja online, e-commerce yang mencapai 89%. Dan sektor yang paling sering diadukan mencakup perdagangan elektronik, kendaraan bermotor, dan juga jasa keuangan. Nah, BPKN sendiri kalau saya catat ini, data yang ada, nggak tahu menurut laporan Bapak sama apa enggak nih, menerima 381 pengaduan selama periode yang sama, ya, dengan kerugian konsumen yang dilaporkan mencapai 202 miliar. Nah, BPKN baru berhasil membantu memulihkan kerugian sebesar 21% dari total kerugian yang diadukan, terutama dari aduan terkait perdagangan elektronik dan layanan perusahaan besar yang dirasakan merugikan konsumen. Nah, ini pertanyaan saya Pak, terkait penyelesaian sengketa, baik melalui pengaduan dan pengadilan dan atau penyelesaian sengketa konsumen, ini kan seringkali lambat dan rumit, dan kadang tentu sangat melelahkan bagi para konsumen itu sendiri, karena mau tidak mau mereka juga harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu pada akhirnya. Nah, bagaimana BPKN melihat hal ini? Apakah juga ada target bagaimana agar kerugian-kerugian yang diderita konsumen penyelesaiannya itu cukup baik, tidak sebatas 21%, tapi meningkatkan pemulihan kerugian konsumen misalnya sampai tingkat 70% lah misalnya. Ya. Nah, apakah ini juga sudah tercover di roadmap yang Bapak sampaikan dengan anggaran yang ada atau belum? Saya kira itu aja, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.